Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubaidai Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang cara kerja otak. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubaidai Channel. Disimak materinya ya. Cara kerja otak kiri dan cara kerja otak kanan mempunyai tujuan yakni dapat memiliki pemahaman tentang perbedaan fungsi serta cara mengembangkan serta memanfaatkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Persepsi tentang cara kerja otak. Penelitian mutakhir membuktikan bahwa otak manusia terdiri dari bermiliar-miliar sel aktif. Sejak lahir sedikitnya kita mempunyai 100 miliar sel otak aktif. Setiap sel mampu membangun jaringan masing-masing 20.000 cabang atau dendrit. Yang mencengangkan, ketika awal kehidupan otak kita berkembang melalui proses belajar alamiah dengan kecepatan 3 miliar sambungan per detik. Sebagai ilustrasi, ketika belajar tahun 1997, dalam 3 hari pertama, jutaan pengguna komputer dapat membuat jaringan internet 200 juta sambungan. Padahal otak manusia hanya dalam 1 detik mampu membuat jaringan 15 kali lebih besar dibanding jaringan internet dalam 3 hari. Pengertian otak. Otak adalah suatu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Volume otak berkisar antara 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Otak terletak di dalam kepala dan mempunyai beberapa fungsi, yakni pertama, sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang alami. Yang kedua, sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh atau misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Yang ketiga, otak merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Otak manusia, pengertian otak juga ya. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi. Tubuh homeostatis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, terdapat kaitan erat antara otak dan pemikiran. Otak dan sel saraf di dalamnya dipercayai dapat mempengaruhi kognisi manusia. Pengetahuan mengenai otak mempengaruhi perkembangan psikologi kognisi. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran lainnya. Pengertian otak. Otak terbentuk dari 2 jenis sel, glia dan neuron. Glia berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron. Sedangkan neuron membawa informasi dalam bentuk pulsa listrik yang dikenal sebagai potensi aksi.
Mereka berkomunikasi dengan neuron yang lain dan ke seluruh tubuh dengan mengirimkan berbagai macam bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter ini dikirimkan pada celah yang dikenal sebagai sinapsis. Vertebrata seperti serangga mungkin mempunyai jutaan neuron pada otaknya. Vertebrata besar bisa mempunyai hingga 100 miliar neuron. Pengertian otak. Otak terbentuk dari dua jenis sel, glia dan neuron. Glia berfungsi untuk neuron. Otak mengandung dua jenis asam lemak PUFA atau PUFA. Dalam bahasa Inggris disebut polyunsaturated fatty acids, yaitu asam arachidonat AA dan asam docosahexaenoat atau DHA yang terletak pada posisi SN2 dari molekul fosfogliserida dalam membran sel neuron. PUFA dapat terlepas dari fosfogliserida oleh stimulasi fosfolipase PLA2. Molekul AA yang terlepas akan diproses oleh enzim siklo-oksigenasa menjadi prostaglandin dan tromboksana atau diproses oleh enzim 5-lipo-oksigenase menjadi lipoksin. Baik AA maupun DHA dapat diproses oleh enzim lipo-oksigenase guna membentuk senyawa turunan hidroksi dan leukotriene. Bagian-bagian otak yang pertama ada otak besar atau disebut cerebrum, terdiri dari lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital dan lobus temporal. Yang kedua adalah otak kecil yang disebut cerebellum. Ketiga, batang otak atau brainstem. Dan yang keempat, sistem limbik. Perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri. Kalau otak kiri digunakan untuk logika, hitungan linier dan urutan bahasa. Sedangkan otak besar biasanya dipergunakan untuk ritme, kreativitas, imajinasi, dimensi, dan holistik. Bagaimana cara kerja otak manusia? Belajar hal baru berarti menyusun kembali cara otak bekerja. Otak kita memiliki ratusan miliar neuron atau sel-sel otak yang saling terhubung. Sedangkan belajar adalah menciptakan dan memperkuat jalan dari impuls listrik menempuh neuron-neuron ini. Tapi di antara dan tiap hubungan di otak kita ada celah kecil yang disebut sinapsis. Setiap kita yang mau belajar hal baru, sinyal listrik itu harus melewati celah ini untuk melanjutkan perjalanannya. Celah antara kedua sel otak ini amat kecil, tapi itu tidak berarti sinyal langsung jalan dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Bagi kita ini seperti menyeberangi jurang yang dalam dan menempuh dari satu sisi ke sisi yang lain dapat menunjukkan sesuatu tentang cara kita belajar. Bagaimana cara kerja otak manusia? Pertama kali sinyal menyeberang dari satu sel otak ke sel yang lain menuntut upaya keras. Dan sama halnya ketika kita melewati jurang, perjalanan pertama menyeberang adalah yang paling sulit. Setelah sekali menyeberang jurang, perjalanan menyeberang kian lama kian mudah. Dan hal serupa terjadi ketika kita mempelajari sesuatu. Memulai belajar memang sulit. Tapi ketika sinyal terus-menerus menyeberangi celah sel-sel, otak kita membentuk jalan yang lebih solid. Begitu kita menyeberang terus-menerus,
usahanya kian tidak berarti. Tidak dapat melakukannya kapanpun kita mau. Kita akhirnya mempelajari sesuatu. Cara membuat otak cemerlang. Ada beberapa cara membuat otak supaya cemerlang. Di antaranya yang pertama, selalu bersikap dan berpikir positif. Yang kedua, harus senantiasa berpikiran yang bersih. Yang ketiga, memiliki motivasi untuk berdaya saing, bekerja secara sehat dan positif. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang sehat untuk kecerdasan otak. Yang kelima, senantiasa melakukan senam atau gerakan yang bisa merangsang otak. Yang keenam, senantiasa mengatur waktu tidur yang cukup untuk otak beristirahat. Dan yang ketujuh, berdoa dan bersihkan pikiran-pikiran kotor. Terima kasih telah menyimak materi tentang cara kerja otak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu By Day channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.